Puji nama Tuhan. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kul. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita boleh terus mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan dan kasih-Nya terus dinyatakan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sukacita Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya mau ajak setiap kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya.
kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Engkau tempat kami berlari. Dan dalam hadirat-Mu Engkau terus menyegarkan jiwa kami. Kami terus dikuatkan di dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab ini menjadi kerinduan setiap kami. Kamu boleh senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh terus mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus menyembah Tuhan. Membawa pujian kami, penyembahan kami. Yang keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Nah, kami percaya Bapak, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan rancangan-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Mu, ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya. Segenap hati kami percaya Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu bagi setiap kami digenapi dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, janji-janji-Mu. Mari yang percaya kepada janjinya Tuhan, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan.
Perbuatanmu aja dahsyat dalam hidup kami. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah lalai. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Syaralab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 ala. Sungguh hati kami percaya, oh, Kaulah harapan hidup kami, Kau segalanya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang mengerti apa yang menjadi keperluan setiap kami. Bahkan apa yang terbaik Tuhan tahu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap kami boleh belajar meletakkan hidup kami kepada-Mu. Di dalam tangan-Mu kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi bersama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang di Ibadah Kul Online Rayon 17. Sebelum kita lanjut sharing firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kuasa hadirat-Mu Tuhan yang terus melingkupi setiap kami. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata lewat setiap
kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami hari-hari ini untuk terus belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang memuliakan bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati, dengan hidup kami Tuhan. Penyembah-penyembah yang memuliakan Engkau bukan dengan cara memuji menyembah yang benar, tapi dengan hati dan sikap hati kami yang benar. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan lewat setiap perbuatan, lewat kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau menghendaki setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Jadikan setiap kami hamba-hamba-Mu yang menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini. Sebab penyembahan kami bukan ditentukan oleh keadaan sekitar kami. Tapi biarlah penyembahan kami yang merubah keadaan sekeliling kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap penyembahan kami lahir dari hati yang benar. Lahir dari hati yang tulus, sehingga penyembahan kami berdampak dan berkuasa. Penyembahan kami merubah atmosfer di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di tema yang baru di bulan ini, yaitu level up in worship. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah tidak asing apa itu worship. Kita tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan penyembahan. Malam hari ini judul sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah penyembahan yang berkuasa lahir dari penyembah yang benar. Baik, langsung saja Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-20 sampai yang ke-27. Saya bacakan buat setiap kita. Cerita tentang Paulus dan Silas Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka membawa Paulus dan Silas, maksudnya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, menyiksa mereka maksudnya saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat yang ke-27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sering mendengar tentang kisah Paulus dan Silas yang dipenjara. Kita tahu Paulus dan Silas dipenjara sebenarnya bukan karena mereka melakukan kejahatan, saudara. Tetapi ketika mereka memberitakan Injil, ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh karena pemberitaan Injil mereka, saudara. Memang dalam melayani, dalam ikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, bukan setan saja yang benci sama kita, saudara. Tapi banyak orang juga yang benci sama kita karena kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, orang-orang juga banyak yang benci sama kita. Maka kita harus sama-sama kuat, kita harus siap berkorban, pikul salib, ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Penjara yang paling tengah itu berarti penjara yang pasti dikelilingin sama penjaga-penjaga yang banyak. Itu pasti punya maksud, saudara. Nggak mungkin seolah-olah Paulus dan Silas itu seolah-olah mereka adalah penjahat kelas kakap. Mereka diperlakukan seperti penjahat-penjahat besar, padahal mereka hanya melakukan pemberitaan firman Tuhan, saudara. Tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah seperti
mereka orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Tapi mereka tidak protes, tapi mereka tetap mengikuti, mereka tetap berserah kepada Tuhan, sekalipun mereka dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun rasanya tidak adil buat mereka, karena mereka merasa tidak sepantasnya mereka masuk dalam penjara. Padahal kalau kita baca di sini, saudara, Paulus dan Silas itu dijebloskan ke dalam penjara tidak melalui sidang loh, saudara. Mereka itu seumpama seperti difitnah oleh orang-orang yang nggak suka lah sama mereka. Tapi mereka nggak protes. Paulus dan Silas nggak berontak. Dia ikut aja. Kalau bicara masuk ke dalam penjara yang tengah, terus ada pesan juga dari pembesar katanya, mereka harus dijaga dengan sungguh-sungguh katanya kan. Artinya Paulus dan Silas benar-benar harus diawasi supaya mereka nggak mudah untuk keluar. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dilakukan Paulus ketika mereka masuk dalam penjara, mereka nggak mengeluh, saudara. Mereka nggak bersungut-sungut. Di sini tidak diceritakan Paulus dan Silas kerjanya mengeluh, mereka protes, mereka tidak berontak, mereka tidak mengajukan banding. Paulus dan Silas tidak minta pertolongan ke orang-orang yang mereka kenal. Tetapi ketika mereka dalam penjara, apa yang mereka lakukan, saudara? Mari sama-sama kita lihat di situ. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah-tengah malam mereka menaikkan doa dan pujian dan penyembahan. Mungkin kalau di sel-sel lain, di ruangan-ruangan lain, tahanan-tahanan lain mungkin sedang tidur. Mungkin ada banyak orang lain di sekitar mereka yang sedang merenungi nasib mereka. Mungkin ada banyak di sekitar mereka tahanan-tahanan yang lain sedang larut dalam keputusasaan. Mungkin ada banyak orang di sekitar sana yang sudah pasrah, yang gak bisa berbuat apa-apa, yang kerjanya hanya mengeluh, yang kerjanya hanya bersungut-sungut, hanya merenungi nasib mereka. Tetapi Paulus dan Silas tidak seperti itu, saudara. Tetapi justru dalam keadaan mereka didera, mereka enggak dalam keadaan baik-baik saja ketika mereka menaikkan pujian dan penyembahan, saudara. Di ayat-ayat sebelumnya mereka mengalami deraan, mereka mengalami siksaan. Saya yakin penjaranya aja ditaruh paling tengah. Dan mereka bukan hanya di dalam penjara, saudara. Yang saya tahu, kalau orang dalam penjara itu ya udah di dalam penjara aja. Tapi mereka juga dipasung loh. Mereka dibelenggu loh. Wow. Seolah-olah benar-benar mereka ini diperlakukan seperti penjahat perang. Penjahat kemanusiaan yang gak boleh lepas, yang gak boleh bergerak gitu. Yang saya tahu, kalau orang dalam penjara, kalau di dalam belenggu, kalau udah dipasung dia dibelenggu, ini bayangan saya, saudara. Itu pasti bukan hanya tangan, itu pasti kaki dan tangan itu semuanya dibelenggu. Kalau hari-hari ini mungkin itu udah dipasung, udah diborgol tangan dan kaki, sehingga nggak bisa kemana-mana. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka menaikkan pujian dan penyembahan, mereka berdoa dalam keadaan yang rasanya nggak nyaman untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara bayangkan kalau misalnya mereka dicambuk, mereka digebukin, itu badan rasanya sakit, remuk rasanya, mungkin luka-luka di mana-mana. Mungkin saya nggak tahu apa mulut mereka pecah-pecah, kepala mereka berlumuran darah. Bisa jadi ada tulang yang patah. Saudara bisa bayangkan, dalam kondisi seperti itu mereka tetap menyembah Tuhan. Ada banyak di luar sana orang dalam kondisi senang bisa memuji Tuhan. Ada banyak di luar sana orang yang dalam keadaan sukacita diberkati bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan nyaman. Wajar. Tapi bagaimana ketika masalah besar itu datang, saudara? Firman ini mengajarkan buat saya dan saudara hari-hari ini, kita menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Bukan keadaan yang merubah penyembahan kita. Bukan keadaan yang merubah sikap hati kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi ketika keadaan belum berubah, keadaan yang mungkin rasanya nggak nyaman buat kita untuk menyembah Tuhan. Tapi mungkin keadaan hati, keadaan keluarga, keadaan pekerjaan, keadaan bisnis yang rasanya nggak nyaman buat kita untuk mengucap syukur. Nggak nyaman untuk membuat kita memuji menyembah Tuhan. Nggak nyaman untuk kita membuat
kita berkata terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan kalau bisnisku seperti ini. Mungkin di luar sana orang seperti itu. Berat rasanya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Mungkin ada banyak orang sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk mengagungkan Tuhan, sulit untuk mengatakan, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau ajaib perbuatanmu Tuhan. Di dalam kondisi hati yang sedang kepahitan, dalam kondisi hati yang sedang kecewa, yang disakiti. Tapi Paulus tetap menaikkan pujian dan penyembahan. Di dalam keadaan yang tidak nyaman buat mereka. Mungkin kalau orang dunia merasakan hal-hal yang tidak enak, belum tentu bisa memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi dalam kondisi tubuh yang babak belur mungkin. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, saudara. Tetapi pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang benar, saudara. Ketika Paulus dan Silas meresponi kejadian apa yang menimpa mereka, mereka tidak protes, mereka tidak berontak, tetapi justru mereka menaikkan doa, pujian dan penyembahan, saudara. Pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang benar. Pujian dan penyembahan yang lahir dari penyembah yang benar. Itulah yang melahirkan kuasa. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat saudara, Paulus dan Silas yang menaikkan pujian. Tapi berdampak bukan hanya kepada mereka berdua saja, tetapi seluruh pintu-pintu, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dahsyat. Penyembahan yang berkuasa lahir dari penyembah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari-hari ini Tuhan mencari setiap kita orang-orang yang benar. Sehingga ketika pujian dan penyembahan yang kita naikkan, apapun keadaanmu, apapun kondisimu hari-hari ini, tetaplah sepakat dengan setiap lagu, setiap lirik, setiap penyembahan yang saudara perkatakan. Itu akan merubah atmosfer di sekeliling saudara. Mungkin masalahmu belum selesai. Mungkin keadaanmu masih di dalam masalah. Tapi engkau punya respon yang baik, kau punya respon yang positif. Tapi engkau diberikan kekuatan, kau diberikan pengharapan, sehingga kau bisa melewati setiap tantangan, kau bisa menghadapi masalahmu, sehingga engkau sampai keluar menjadi seorang yang pemenang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita baiknya adalah Tuhan hari-hari ini mencari penyembah benar. Sebab penyembah yang benar akan melahirkan, akan membawa penyembahan yang berdampak, penyembahan yang berkuasa, saudara. Karena Tuhan tidak melihat penyembahannya, Tuhan melihat penyembahnya, saudara. Tuhan mencari orangnya. Begitu juga dengan doa, saudara. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi orangnya harus benar. Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Penyembahan juga sama demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau benar, engkau dalam posisi benar, engkau berada dalam posisi melakukan kehendak Tuhan. Ketika engkau dalam masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, masalah, pergumulan di dalam kehidupanmu, mungkin dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu dengan keluarga, dengan sesamamu. Tapi engkau meresponi dengan benar. Kau menaikkan pujian dan penyembahan. Maka penyembahanmu akan berkuasa. Yang akan melakukan, yang akan mengakibatkan Tuhan bekerja. Tuhan dahsyat di atas setiap pujian dan penyembahan saudara. Di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa sudah tiba saatnya sekarang. Bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencari penyembah-penyembah yang pandai menyanyi. Dikatakan di sini Tuhan menghendaki penyembahnya, saudara. Kalau kita lihat tadi Paulus dan Silas menaikkan pujian dan penyembahan, di dalam ayat ini
Mereka hanya menyanyikan pujian tanpa alat musik, saudara. Terjadi sesuatu gempa bumi yang besar. Bukan karena suara Paulus dan Silas yang menggelegar, bukan. Gempa bumi terjadi bukan karena ada alat musik yang memuji Tuhan di tempat itu. Bahkan tanpa alat musik sekalipun. Ketika engkau menaikkan pujian dengan hati yang tulus, hati yang benar, akan berkuasa dan mengakibatkan atmosfer di sekelilingmu berubah. Jadi saudara jangan berpikir, aku nggak pandai menyanyi, aku nggak pandai menyembah Tuhan. No, saudara. Saudara dan saya adalah penyembah Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun profesi saudara, ingat, identitas saya dan saudara adalah penyembah. Sebab Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai penyembah-penyembah, sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada, apapun pekerjaanmu dan profesimu, ingatlah bahwa identitas saya dan saudara adalah penyembah. Apapun yang kita lakukan, asal itu benar di hadapan Tuhan, itulah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mencari penyembah-penyembah yang suaranya bagus, kalau Tuhan mencari penyembah-penyembah yang cara menyembahnya bagus, di luar sana ada banyak orang yang suaranya lebih bagus daripada kita, saudara. Ada banyak penyanyi-penyanyi hebat, penyanyi luar negeri, artis-artis hebat yang suaranya bagus. Tetapi di firman Tuhan di sini, Tuhan nggak cari itu. Jadi engkau jangan bangga, engkau bisa menyanyi Tuhan dengan suara yang merdu. Jangan sampai Tuhan berbicara, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Itu artinya Tuhan nggak perlu, Tuhan nggak penting dengan penyembahannya. Yang penting bagi Tuhan adalah hatinya, orangnya, kehidupannya. Apakah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Engkau bisa bernyanyi dengan suara yang bagus, suaramu bisa menyentuh jiwa seseorang. Tapi kalau kehidupanmu jauh dari Tuhan, tapi engkau tetap melakukan dosa, nipu tetap jalan terus, ngomong kotor jalan terus, engkau masih menyimpan iri, dengki, kau masih menyimpan kepahitan, kau masih kecewa sama orang, sulit untuk melepaskan pengampunan sama orang. Mohon maaf saudara, penyembahan yang kau nyanyikan dengan suara merdu pun gak akan diterima Tuhan. Tuhan gak tertarik. Sebaliknya ketika engkau menyanyikan pujian penyembahan sekalipun suaramu cempreng, suaramu fales, ketika engkau menaikkan pujian dengan hati yang benar, Tuhan suka dengan penyembahan itu saudara. Berbahagialah engkau yang mungkin yang suaranya jelek, saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya catat dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-20 tentang Paulus dan Silas ini, ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah, maka terjadi gempa bumi, maka terjadi atmosfer di sekeliling yang merubah keadaan. Dan saya mencatat yang pertama saudara, ketika pujian dan penyembahan lahir dari hati yang benar, dari hati yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, Tuhan turun tangan dan Tuhan melakukan intervensi atas setiap kita. Dengan kata lain, Tuhan bertahta dan Tuhan bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kita. Amin saudara. Ketika kita dengan tulus, dengan hati yang benar, kita naikkan pujian dan penyembahan, kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang benar, maka Tuhan juga hadir di atas puji-pujian kita. Kalau Tuhan sudah hadir, dia bukan hanya tenang saudara, dia bukan hanya berdiam diri, dia bukan tidak melakukan apa-apa, justru dia melakukan intervensi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau engkau mungkin sedang lemah, kau butuh kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan supaya engkau bisa melewati setiap pergumulan demi pergumulan dan engkau keluar sebagai orang-orang yang pemenang, saudara. Kalau Tuhan sudah intervensi, maka apapun yang orang bilang, kemustahilan itu pun akan disingkirkan. Kemustahilan gitu dapat Tuhan lakukan buat setiap saya dan saudara. Apapun yang orang bilang buat saya dan saudara yang rasanya sepertinya tidak mungkin buat saya dan saudara,
tetapi itu tidak berlaku untuk Tuhan. Sebab bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Yang kedua, pintu-pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara, ketika pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, Tuhan intervensi, tadi saya katakan Tuhan merubah keadaan. Dan Tuhan melakukan dengan caranya yang ajaib. Di tengah-tengah keadaan, sekalipun mungkin tadi penjara itu berada di dalam posisi yang paling tengah, yang mungkin sudah dijaga oleh berlapis-lapis pasukan-pasukan yang ada di sekelilingnya, sehingga mungkin secara manusia itu tadi tidak mungkin untuk bisa diterobos. Gak mungkin ada orang yang bisa menolong, tapi nyatanya apa saudara? Gempa bumi terjadi. Kalau Tuhan yang intervensi, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah kita. Nah, yang kedua, pintu-pintu dibukakan. Saya tidak tahu apa pintu-pintu apa yang sedang tertutup di dalam kehidupanmu, saudara. Saya tidak tahu apa pintu-pintu apa yang sedang kau hadapi yang masih tertutup sampai hari ini. Mungkin kau sedang menghadap pintu sakit penyakit. Engkau membutuhkan pintu kesembuhan itu terbuka. Mungkin engkau sedang bergumul tentang pekerjaan. Engkau sedang bergumul tentang keluargamu yang butuh pemulihan. Percayalah, ketika pujian penyembahan kau naikkan dengan hati yang benar, maka Tuhan turun tangan, Dia intervensi, dan Dia membukakan pintu-pintu yang selama ini mungkin tertutup. Percayalah dengan iman, saudara. Ketika penyembahan dan pujian itu lahir dari hati yang penuh percaya dengan iman, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka pintu-pintu kemustahilan itu dibukakan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Pintu-pintu bahkan pintu keselamatan pun dibukakan. Kalau saudara lihat di sini tadi Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-20, bahkan di ayat-ayat setelah ayat 27 dikatakan, saya bacakan ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pintu kesembuhan akan terbuka, pintu bisnis akan terbuka, pintu berkat akan terbuka, pintu pemulihan akan terbuka. Percaya dengan iman ketika pujian dan penyembahan lahir dari hati yang benar. Ketika engkau terus menjaga hidupmu, terus ada di dalam kehendak Tuhan. Percaya dengan iman, saudara, pujian dan penyembahanmu mengandung kuasa. Terus saja memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan kepala penjara dan seisi rumah menerima keselamatan. Luar biasa, saudara. Bahkan sampai seterusnya kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Paulus dan Silas akhirnya dibebaskan. Paulus dan Silas itu nggak melarikan diri loh, saudara. Dia memuji menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan lepaskan belenggu dan mereka kabur, bukan. Mereka keluar baik-baik, bahkan mereka dipersilahkan pulang, pergi, keluar dari penjara dengan baik. Dilepaskan dengan baik-baik. Luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, ketika pujian penyembahan keluar dari hati yang benar, maka belenggu-belenggu dipatahkan. Saudara lihat, bukan hanya pintu-pintu yang terbuka, tapi belenggu yang mungkin memasung kaki dan tangan Paulus dan Silas dibukakan, dipatahkan. Saya tidak tahu hari-hari ini ada belenggu apa yang terus mengintimidasi saudara. Saya tidak tahu belenggu apa yang mungkin terus mengikuti saudara. Mungkin engkau sedang diintimidasi oleh belenggu-belenggu kutuk-kutuk keturunan. Saya tidak tahu engkau mungkin sedang terbelenggu dengan kebiasaan buruk yang mungkin sepertinya engkau sulit untuk melepaskan. Mari terus berjalan dengan kebenaran, saudara. Mari hidupi kebenaran. Mari terus memuji menyembah Tuhan. Percayalah Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan memampukan saudara untuk keluar dari belenggu. Dan Tuhan akan melepaskan belenggu itu. Mungkin kau sedang diintimidasi oleh ketakutan. Ada belenggu ketakutan yang seolahnya mengikat engkau. Kekhawatiran, kecemasan yang terus menghantui saudara. Terus sepertinya engkau dibelenggu oleh rasa takut. Rasa gak percaya diri. Datang kepada Tuhan, saudara. Terus menyembah Tuhan.
Terus puji Dia, terus agungkan Tuhan. Menyembah, menyembah, menyembah. Apalagi ketika engkau sedang tidak berdaya, engkau hanya bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kau jangan coba-coba cari jalan-jalan alternatif. Engkau tidak perlu mencari pertolongan-pertolongan orang lain. Datang saja kepada Tuhan. Masuk dalam doa pujian dan penyembahan, saudara. Nah, saya yakin dan percaya buat setiap kita rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap pujian dan penyembahan kita yang keluar dari mulut, dari hati kita ada kuasa, mengandung kuasa, berdampak. Ada mujizat lewat setiap pujian dan penyembahan saya dan saudara. Nah, untuk menjadi penyembah yang benar, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangun hubungan kita kepada Tuhan. Karena penyembahan yang Tuhan cari, penyembahan di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 4 tadi saudara, itu diambil dari kata proskuneo, yang artinya sikap hati yang tunduk, sikap hati yang terus mendekat, yang mau datang hanya kepada Tuhan, yang mau hanya kepada satu tujuan, yang memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Digambarkan lebih simpelnya saudara, proskuneo itu ibarat seperti anjing yang tunduk di kaki tuannya, yang memohon kasih, yang terus memberikan penghormatan kepada tuannya, yang terus merindukan tuannya, yang gak mau jauh dari tuannya. Nah, begitulah hubungan kita dengan Tuhan saudara. Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, mari sama-sama kita bangun setiap hidup kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan saudara. Kita gak bisa mengatakan bahwa kita sebagai penyembah Tuhan kalau kita gak pernah berdoa. Gak mungkin saudara. Seorang penyembah yang benar pasti kehidupan doanya tetap terjaga. Seorang penyembah yang benar pasti kehidupannya selalu ada doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Seorang penyembah yang benar kalau tidak ada doa artinya dia mati. Seorang penyembah yang benar tidak mungkin dia tidak pernah memuji menyembah Tuhan saudara. Mari sama-sama kita bangun kehidupan doa kita. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita bangun mesbah pujian dan penyembahan. Dan mari kita bangun kehidupan kita yang melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Karena seorang penyembah gak mungkin hanya doa dan penyembahan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Gak mungkin dia hanya doa, penyembah dan tidak melakukan firman Tuhan. Bagaimana bisa dia menyembah Tuhan kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan? Sebab penyembahan kepada Tuhan itu didasari dengan mengasihi, dengan hubungan saudara. Tuhan berkata, orang yang mengasihi aku adalah orang-orang yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Mari sama-sama kita hari-hari ini belajar, supaya kita menjadi penyembah yang level up saudara. Kita menjadi penyembah-penyembah yang kehidupan penyembahan kita terus semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan lagi menjadi penyembah-penyembah yang banyak protes, yang mengeluh. Tapi justru sebaliknya, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang melakukan kehendak Bapa, yang terus menyenangkan hati Tuhan di dalam segala keadaan, yang terus melakukan kebenaran, menjadi penyembah-penyembah yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Sehingga kita menyembah Tuhan, kita menyembah Bapa di dalam Roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang bisa sharingkan malam hari ini saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita tutup Cool Online malam hari ini, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan Kau menghendaki supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang melakukan kebenaran. Menjadi penyembah-penyembah yang hidupnya dipimpin oleh Roh-Mu, Roh Kudus. Biar Tuhan kami bawa hidup kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Sebab itulah penyembahan yang sejati ya Tuhan. Kami mau hidup kami serahkan,
hidup kami percayakan. Hidup kami Tuhan sepenuhnya ada milik Engkau Tuhan. Karena dengan itu Tuhan kami bisa melakukan yang terbaik dan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun rasanya sulit kami kerjakan, sekalipun mungkin rasanya berat untuk kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami memutuskan Tuhan untuk menyembah Tuhan, kami memutuskan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tuhan yang menolong kami Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terus tolong setiap kami, mampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga orang boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dengan kebenaran, dengan takut akan Tuhan, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah terus Tuhan firman-Mu, Tuhan terus kami renungkan, kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan sebentar kami akan menaburkan benih-benih ilahi. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk menaburkan benih-benih ilahi ini. Kami percaya bahwa ketika kami membawa persembahan, ini adalah bagian daripada penyembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berlipat-lipat kali ganda, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan pakai benih-benih ilahi ini untuk memperbesar kerajaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.